Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami, dan tidak lupa dukung terus channel kami dengan di subscribe, like, dan komen. Kali ini Santri Matoh akan bahas tentang negeri ini, yang mana ini negara Indonesia ini akan melaksanakan pemilihan umum capres, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024. Ini banyak sekali ya, mungkin dari berbagai pihak, dari mungkin tim sukses masing-masing dari pasangan calon ya, mengklaim mungkin dirinya yang terbaik, timnya yang terbaik, dan merendahkan yang lain atau menjatuhkan yang lain. Bahkan ini juga didukung dari oknum ulama yang ini menurut saya bisa memecah belah umat, baik itu umat sesama muslim dan juga umat yang lainnya, karena hanya demi mendukung salah satu calon yang disukainya. Itu misalkan bahaya. Nah, ini akan kita kuak secara mediumisasi. Nah, kita akan lihat nanti mungkin siapa yang terbaik lah untuk menggantikan posisi Bapak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ini akan digantikan sosok siapa kita belum tahu, dan yang jelas sudah ada 3 calon. Nah, ini akan kita kuak mana yang terbaik ataupun layak. Ini kita netral dulu untuk mediator Mas Aslih. Bismillah. Salam. Nah, jangan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Gaib terkuat Desember dari jin muslim yang berdakwah di alam gaib. Tarik saya masuk alam. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa bertemu dengan salah satu jin muslim. Iya. Ada keperluan apa menghadirkan saya ke tempat ini? Kamu sudah lama muslim? Saya sudah lama. Dan berada di tanah ini, tanah Jawa ini? Benar. Saya sudah hidup ratusan tahun di tanah Jawa ini. Jadi sudah tahu ya ini keadaannya sekarang. Lagi kemelut ini dunia politik ini. Kalau ada gantian pimpinan nanti akan ada pemilihan umum presiden dan wakilnya ini. Semua pasukan gaib dari fasik, bahkan dari anak-anak buah dan anak-anak iblis, banyak yang turun ke Nusantara ini. Dan mereka sudah masuk dan menyusup ke dalam tubuh manusia-manusia
yang memiliki pengaruh besar di Nusantara ini. Nah, tujuannya apa mereka turun? Maksud di pengaruh itu untuk apa mas ya? Banyak tokoh-tokoh besar, bahkan tokoh-tokoh agama di Nusantara ini. Banyak dari mereka tuh yang sudah didampingi dan dalam bisikan gaib iblis-iblis dan anak-anak buahnya. Nah ini yang kan saya tanyakan ini. Ya kayak ya muka agama ya, harusnya itu urusannya agama. Ini malah mencampuri dunia politik, malah ini memecah belah. Dia suka dengan calon A, nah, berarti semua itu juga wajib mengikuti dia, harus mendukung calon A. Itu gimana itu? Iya. Dengan oknum lah, saya bilang ini oknum lah, bukan ulama, oknum. Ya Gimana saya itu? katakan tadi. Jadi tokoh-tokoh besar, apalagi tokoh agama itu tidaklah mudah. Akan ada banyak iblis dan anak-anak buahnya yang akan selalu bisiki. Termasuk kejadiannya seperti sekarang ini. Terjadinya beda pilihan dan beda pendapat. Itu semuanya sudah dalam bisikan dan jerat iblis yang sebenarnya. Umat-umat seperti kalian, apalagi di luar sana yang sedikit pengetahuannya tentang agama, akan sangat kebingungan dan akan sangat mudah digiring dalam jeratan iblis itu sendiri. Mereka bingung mana tokoh agama yang benar, yang asli, yang masih dalam jalur agama yang dalam kebenaran dan kesucian. Di akhir zaman ini tidak akan bisa menemukan ulama-ulama, tokoh-tokoh agama besar yang dalam kebenaran. Ya ada, mungkin cuma kan, mungkin sedikit lah, enggak Iya. cukup banyak. Kan itu enggak dipublikasikan, enggak. Ya. Dan mungkin juga itu bukan urusannya lah, makanya enggak sampai ikut campur di dunia politik mungkin. Iya. Tidak bisa ditemukan. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah saja yang akan merapatkan barisan ke tokoh agama yang masih murni ajarannya. Dan sekarang itu bisa dilihat sendiri. Sesama agama pun saling mencemooh, saling menghina hanya karena beda pendapat dan pilihan tentang pemimpin Nusantara ini ke depan. Nah itu kok bisa seperti itu ya? Berarti kan imannya nggak kuat loh. Di belakang mereka itu ada permainan. Ada hal-hal yang mendorong mereka untuk melakukannya. Nafsu pribadi itu. Benar. Nafsu duniawi lah, mungkin menginginkan sesuatu. Akhirnya di salah satu calon itu mengiyakan. Akhirnya dia bersedia mendukung dia. Gitu. Ini seperti itu. Di luar sana itu banyak yang sudah dibayar mulutnya, yang sudah dibayar ilmunya, dan yang sudah dibayar pengetahuannya. Akhirnya mau tidak mau dia menjual agamanya sendiri demi kepentingan sosok yang didukungnya yang harus dimenangkan olehnya. Dan itu adalah sudah masuk dalam jeratan iblis. Sudah turun semuanya ke Nusantara ini. Yang akan memecah belah umat. Memecah belah rakyat yang ada di Nusantara ini. Udah dimasuki iblis berarti namanya ulama bertanduk. Iya. Ya. Jangan kalian lihat tokoh agama itu karena nama besarnya. Nama panggung yang terkenal di seluruh Nusantara. Jangan. Tidaklah mudah bagi tokoh agama, apalagi ulama, mendakwahkan agama Islam. Mereka itu semuanya pasti akan digoda terus oleh iblis. Dan banyak yang sudah terdorong oleh nafsu duniawi. Hanya kepentingan uang,
dan pengikut saja. Jadi misalkan itu beda kan tidak masalah menurut saya, itu beda pilihan itu tidak masalah, tapi ya kenapa kok harus saling menjatuhkan apalagi sesama muslim sama ulama kan. Benar, mereka mau tidak mau memang harus melakukan itu. Karena sekarang itu apa yang dipikirkan mereka adalah yang didukung harus menang. Seharusnya tokoh agama itu harus dalam posisi di tengah-tengah masyarakat. Harus bisa mendamaikan dan harus dalam posisi menetralkan. Sebagai penasihat itu aja ya. Iya, Dan itu pun tidak boleh memihak salah satu ya. benar. Jangan malah membuat bingung rakyat, apalagi umat yang ada di Nusantara ini. Bahkan itu saya lihat di media sosial ada suara rekaman itu dari mungkin oknum ulama itu harus memilih calon si A karena calon si A ini ada utusan dari Allah, malaikat sudah menyampaikan. Nah itu benar enggak itu? Mulut-mulut orang seperti itu yang menjual agama, apalagi mengatasnamakan Tuhannya, itu dia mungkin sekarang sudah diincar oleh malaikat maut. Mungkin sudah geram ingin dipukul dan dihancurkan tuh mulutnya. Berarti dia kan sebenarnya sudah paham agama kan ya. Kalau kita juga semua diawasi para malaikat, apa dia nggak takut? Iya. Nah, nanti bisa mati mendadak berhadapan sama malaikat maut, malaikat yang lain nyiksa lu. Kok nggak mikir seperti itu? Dia udah paham agama loh kan? Iya. Runtuhnya iman. Sebesar apapun iman seorang muslim, seorang tokoh-tokoh agama, runtuhnya iman itu hanya karena satu, yaitu adalah nafsu. Dia sudah digoda oleh duniawi. Kalian tidak melihat kalau di belakang mereka sudah dibayar. Banyak dari mereka seperti itu. Apalagi mendompleng dengan pemimpin ini agar namanya semakin besar juga banyak. Berarti ada oknum ulama yang dompleng juga ya biar semakin tenar gitu ya. Iya. Mulut-mulut mereka itu sebaiknya dijaga. Jangan hanya kepentingan pribadi dan politik yang hanya kecil seperti ini saja, sampai membawa-bawa nama agama, apalagi membawa-bawa nama Tuhannya. Itu dia sudah dalam kesesatan yang besar. Mentang-mentang pengikutnya banyak, ya mungkin saya nanya hanya mengerahkan pengikutnya untuk mendukung, itu kan juga kasihan tuh, namanya kan egois itu. Iya. Dan tidak diberikan kesempatan yang lain untuk kita demokrasi memilih sesuai pilihannya masing-masing kan tidak masalah kan. Iya. Yang penting kan jangan golput kan gitu. Karena kan kamu sudah lihat kan mungkin 3 ini, ya mau nggak mau orang calonnya ada 3 ya harus tetap dipilih kan gitu. Meskipun banyak kekurangan semua kan gitu. Semuanya itu banyak melakukan pencitraan semuanya. Hal-hal yang dilakukan dan ditunjukkan kepada rakyat, apalagi melalui teknologi yang kalian pegang, melalui TV yang kalian lihat, itu semuanya sudah banyak pencitraannya, banyak dramanya. Tidak sesuai kenyataannya ya. Tidak sesuai dengan hati nuraninya enggak ya. Tidak. Ataupun sesuai si tujuannya juga beda. Saya melihat tidak ada yang berani atas kejujurannya mengakui atas kesalahannya, mengakui atas masa lalunya. Mereka itu sudah terselit oleh ucapannya sendiri, oleh kecerdasannya sendiri. Jadi Mereka sudah janji semua ya nanti. Iya. Dan tidak akan terjadi
kenyataan nanti sesuai janjinya itu tidak mungkin berarti. Tidak mungkin. Tidak bisa. Mereka itu memang orang-orang pandai, orang-orang pintar. Rakyat dan masyarakat Indonesia itu masih miskin. Mereka itu masih mudah tergiur oleh makanan, masih mudah tergiur oleh uang, masih tergiur dengan hal-hal yang bersifat gratis dan digratiskan. Akhirnya mereka berbicara, ini gratis, itu gratis, semuanya gratis. Dari mana? Ya emang bersedia lah menanggung gratisnya itu. Ya. Dan itu malah menciptakan mental-mental miskin masyarakat Indonesia. Mental-mental pengemis. Itu yang salah dari mereka. Dan mereka mengetahui kalau rakyat Indonesia banyak yang miskin. Dan banyak yang hanya berharap kepada orang lain. Akhirnya mereka berbicara seperti itu. Saya yakin ketika mereka jadi pun tidak akan dilakukan. Ujungnya nanti kalau udah jadi pencitraan lagi ya. Nah itu ya akhirnya ya menyalurkan tujuannya. Sesungguhnya itu ya akhirnya lari dari tujuan sebelumnya ya. Iya. Oh, saya ingkar janji lah. Benar. Nah terus nanti kayak ulama-ulamanya itu gimana nanti? Nah misalkan ini kan tadi punya pilihan beda-beda, kok nggak jadi, nah itu gimana nanti malah jadi pecah itu antar ulama itu? Iya, dia nanti akan membuat alasan-alasan baru. Kenapa yang didukung tidak jadi pemimpin di Nusantara ini? Dia akan membuat omong kosong lagi, membuat alasan lagi untuk menutupi kesalahan dan kemaluannya. Semuanya akan dilakukan. Orang-orang yang bermulut besar, orang-orang yang pandai berbicara, itu adalah orang-orang yang banyak berbohong dan banyak palsunya. Karena pasti sedikit banyak sudah ditambah dan dikurangi dari ucapannya. Nah itu kiranya kan dia ucap itu apa enggak sadar kalau semua ucapannya dicatat oleh malaikat. Ya. Nanti akan dipertanggungjawabkan itu. Dia itu sudah diliputi oleh nafsunya. Ilmunya, pengetahuannya, imannya itu sudah runtuh. Karena nafsunya. Runtuhnya iman itu hanya karena nafsu saja. Dan penyakit yang sudah menyebar di seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini adalah penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Dan di tokoh-tokoh besar agama, ulama-ulama ini sudah terkena penyakit itu. Takut mati, takut miskin. Nah gitu. Ya. Sudah. Bahkan Nabi kalian pun sudah diterangkan dalam hadisnya itu ada. Umat muslim nanti di akhir zaman itu akan seperti itu. Penyakit itu akan melekat di hatinya. 73 golongan gitu. Iya. Dan akan ada banyak ulama-ulama yang malah menyesatkan dan membingungkan umat. Hingga bingung mana yang benar, mana yang bisa dipercaya ucapannya. Sangat susah sekali. Ini apalagi lagi melihat backgroundnya nih, penyurahnya punya, wah pengikutnya banyak, pakai baju bagus, jubah bagus kan gitu. Iya. Bingung akhirnya nanti. Iya. Itu semuanya hanya untuk meyakinkan pengikutnya saja. Ulama-ulama, wali-wali Allah yang sebenarnya sampai sekarang itu masih disembunyikan. Masih disembunyikan dengan sangat-sangat rapat. Bahkan beliau dari golongan orang-orang biasa yang jauh dari dunia-dunia seperti ini. Dan tidak terkenal ya? Tidak. Dan juga nggak mau terkenal gitu. Iya. Biasanya kan lalu seperti itu harusnya. Nah, kalau sudah menjadi ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar
itu pasti akan ada banyak orang yang memuji dia secara berlebihan, dan orang itu pasti akan terkena penyakit ain. Jadi bangga juga. Ya, dan kalau sudah terkena penyakit ain, itu akan terbelit oleh ucapannya sendiri. Itu pasti kalian akan lihat. Akhirnya lebih banyak mengarang-arang cerita itu ya. Iya, benar Dan sekali. itu menjual agama ya nanti. Ya. Sangat susah kalian akan menemukan sosok wali-wali Allah atau ulama-ulama yang memang benar-benar tulus mendakwahkan dan menyampaikan Islam dan agama dengan benar, dengan ketulusan dan dengan kejujuran. Sekarang itu sudah diliputi nafsu duniawi untuk pengikut, untuk uang dan kebesaran dalam dunianya. Ya. Tapi menurutmu ini setelah mengganti dari Presiden Jokowi, untuk kedepannya ini di tahun 2024 nanti yang berhasil menjadi Presiden 2024, kira-kira itu akan melanjutkan tugasnya Pak Jokowi atau memang membuat gebrakan baru tapi mungkin lebih baik atau lebih buruk lagi ataupun lebih menurun prestasinya di sebelumnya ini? Kira-kira kenapa kalau kamu lihat ke depannya ini? 3 calon itu memang kami melihat dan sudah mendengar kabar tidak ada ketulusan dalam hatinya. Dan itu Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang benar tulus dalam hatinya dalam memimpin Nusantara ini. Hatinya sungguh lapang dan besar ketika banyak orang masyarakat Nusantara ini menginjak-injak dalam dirinya. Dan presiden dan tahun 2024 ini tidak bisa menyelesaikan jabatannya dalam 5 tahun, itu tidak bisa. Nggak bisa ya? Akan ada banyak huru-hara yang besar, bencana yang besar di alam ini. Berarti mengalami kemunduran Iya, dari sebelumnya ya? semua program-program yang diucapkan dan dijanjikan tidak mampu diwujudkannya. Dan nanti itu akan berembual, membuat alasan. Menyalahkan yang sebelumnya akhirnya. Iya, Karena dia bilang dia hanya meneruskan. iya, benar. Kami melihat memang Bapak Jokowi itu sangat cerdas orangnya. Sangat-sangat cerdik orangnya dan sangat cermat dalam melihat kondisi Nusantara ini. Tapi ini kan juga mengutus salah satu putranya ini menjadi wakil ini nantinya. Nah, kira-kira masa ada pengaruh nanti Pak Jokowi misalkan itu kalau putranya jadi tidak punya pengaruh nanti untuk paling enggak kerjasama lah sama presidennya nanti. Memang langkah besar sudah dibuat oleh beliau, termasuk diutusnya anak beliau itu sudah dalam rencana dan strategi beliau. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana semua strategi dan kecerdasan beliau yang sudah dilakukan dari mulai hari ini. Jadi untuk beliau sendiri masih berusaha ya untuk meneruskan programnya tapi lewat putranya gitu. Benar. Beliau Beliau itu, jadi ya. iya. Termasuk semuanya sumber-sumber daya alam itu beliau mau menghentikannya, dan termasuk diutus anaknya itu memang seperti itu untuk pemerataan rakyat yang ada di Nusantara ini agar dikelola di negeri ini sendiri. Tapi sebelum itu memang harus mencerdaskan sumber daya manusia yang ada di Nusantara ini. Kalau sumber daya manusia di Nusantara ini masih berpikiran kecil, pikirannya belum bisa luas, masih bermental miskin,
dan mental pengemis hanya bisa berharap semuanya kebutuhannya dicukupi oleh pemimpinnya. Ya selamanya Nusantara ini tidak akan bisa berjaya. Bisa ngelola sumber daya di sini, alam Iya. sini ya, Ya, tetap akhirnya dimanfaatkan dari pihak asing ya. iya. Ya, ya, ini saya rasa cukup untuk informasinya. Terima kasih untuk jawabannya juga ya. Nah, kita hanya bisa berdoa semoga apa yang menjadi pilihan dari rakyat Indonesia di tahun 2024 ini, ya tetap harapannya ini adalah terpilih pemimpin yang baik, yang adil, yang bijaksana ya, yang amanah. Benar. Semoga hanya berharap seperti itulah, dan semoga juga umat Islam tidak terpecah belah di akhir zaman ini. Iya. Saya juga mengharapkan hal seperti itu. Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Kamu boleh kembali ke tempatmu, mohon maaf ya. Saya Iya. panggil. Saya juga sangat berterima kasih bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Saya kembali ke tempatmu. Sallallahu. Alhamdulillah, sudah selesai mediumisasi kita, dialog kita dengan salah satu jin muslim. Karena sudah bisa dilihat, semoga ditonton dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham dan mengerti tentang dialog ini tadi. Ini boleh percaya, boleh tidak. Semoga bermanfaat. Dan kita juga jadi mau nggak mau ya, kita sebagai warga negara Indonesia ya harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon pemimpin negeri ini di tahun 2024. Untuk harapan kita semoga yang terpilih adalah pimpinan yang baik, yang jujur, yang amanah, yang adil, bermental pemimpin lah. Nah, mungkin itu dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.